Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Jumat, tanggal 13 Juni 2025. Hari ini IHSG-nya tutup merah. Pagi-pagi saya eh, buka-buka, bangun saat subuh, saya buka-buka eh, Bloomberg. Ada berita serangan Iran ya, serangan Israel ke Iran. Tapi habis itu saya, aduh, malas nih bikin morning market call. Karena harus baca banyak detailnya nih. Biasanya memang kalau Timur Tengah memanas, ya biasanya harga minyak naik ya, Bapak Ibu. Dan kalau kita lihat tadi memang ada terdampak ke saham-saham sektor perminyakan. Seperti Medco, Energi. Tapi saya lihat, kok nggak ada alert ya. Pasti ini sesuatu yang nggak tahu lah, saya tidak mengerti. Tapi tidak ada alert. Alertnya sudah, Energi, Medco kemarin sudah. Nah ini kita cuma ada satu ya. Film saya juga tidak tahu nih film ini. Saya tidak pernah pegang. Saya nggak tahu apakah mereka dengan Jumbo atau apa ya. Saya nggak tahu. Ini Rampun Jabi kayaknya film ini. Saham film ini. Nggak pernah pegang juga saya. Oke, tapi nanti kita akan bahas. Eh Tumben-tumbennya biasanya di hari Jumat tidak ada aftermarket close ya Bapak Ibu, tidak langsung dibuat. Tapi karena besok ada workshop. Workshop besok hari Sabtu ada workshop, maka malam ini kita buat, dan ini singkat saja karena juga satu alertnya. Uh, dan saya tadi cek juga di minggu ini cukup 10 ya Bapak Ibu alert robot, maka kita buat juga nanti ada weekly stock analysis itu hari Minggu. Jadi karena hari Sabtunya saya udah ngajar, ya udah buat sekarang, nanti nempel pula rapat dengan hari Minggunya untuk weekly stock analysis. Ini dia alertnya Bapak Ibu. Jadi kalau saya sih melihatnya bukan karena saham ada perang ya. Jadi walaupun sudah keduluan sebenarnya sudah ada alert untuk saham Energi dan Medco sebelum serangan dari Iran ke Israel, sudah alert dulu mereka. Tapi saya nggak tahu hari ini merah. Hari ini merah kalau lihat teknikal ya memang harusnya turun ya Bapak Ibu, karena sudah ada gap banyak di HSG yang koreksi saya karena sudah profit taking, ambil beberapa profit taking, cash sudah cukup untuk buyback lagi di bawah. Jadi memang doanya supaya IHSG turun nih. Saya belum tahu kalau ada serangan Israel ke ini, ke Iran ya, itu pasti terdampak ke harga minyak lah. Dampaknya panjang nanti. Kalau harga minyak apa harga minyak naik, itu biasanya inflasi meninggi ya. Inflasi meninggi, banyak negara-negara pengimpor minyak defisit. Nah, kalau udah defisit, harga-harga nanti naik, transportasi naik, inflasi tinggi, gak jadi lagi turun suku bunga, krisis lagi gitu. Itu putar-putar begitu saja. Nanti Arab Saudi duitnya banyak, duitnya banyak, negara-negara impor minyak duitnya banyak, mereka bisa bidding jadi ketua apa? Eh ini round 4 nanti di Asia. Dihubung-hubungkan ke bola aja lebih enak. Jadi itu ya Bapak Ibu, dampak harga minyak ini bukan sekadar Energi atau Medco-nya sahamnya naik, tapi lebih terdampak luas. Saya tahu kenapa, karena saya sebagai geofisis sudah bekerja di oil and gas lah sejak saya lulus dulu. Jadi memang pergerakan harga minyak, kalau harga minyak naik, biasanya kami yang kerja geofisis, geologis, itu apa perminyakan, itu biasanya dapat windfall ya, dapat bonus. Kalau lagi orang lagi susah, harga minyak naik, ya perusahaan minyaknya kasih bonus untuk pegawainya. Tapi kalau harga minyak jatuh, itu biasanya banyak yang di PHK. Oke, minusnya 0,53 Bapak Ibu, dan total value-nya ada 15,2 triliun, cukup rame, dan lagi-lagi catatannya asing yang naik baik 3,19 ya. Nah, Antam baru BRMS, itu yang terkait dengan emas itu masih diborong oleh asing. Karena memang kalau harga minyak naik, ketidakpastian, orang akan lari ke safe haven. Safe haven-nya apa? Akan megang emas. Emasnya naik, sentimen terhadap Antam, BRMS, dan produsen emas akan meningkat. Begitu-begitu aja lah siklusnya. Jadi itu yang yang kita bisa lihat. Lalu di sini kita lihat, di mana terbanyak BBRI. Ya, BBRI ini belum saya apa-apakan. Saya masih ada order sampai 2.500. Belum saya utak-atik itu. Sekarang udah naik kayaknya di 3 ribuan lah ya, 3.000.
Itu order saya banyak, jadi mudah-mudahan turun dulu sampai 3.000. Nanti kalau udah order saya termakan semua, maka silahkan BBRI all time high nggak apa-apa. Jadi memang masih ada order saya belum termakan nih BBRI. PGO apa dividen ya. Nah segala macam inilah Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita lihat memang asingnya banyak masuk di Bank Mandiri. Kemarin Bank Mandiri keluar, sekarang masuk lagi. Ini kayaknya mereka kucing-kucingan atau trader yang masuk, bukan investor yang masuk ya. Jadi mereka masuk besar, keluar besar gitu. BBCA kecil saja. Ya di bawah 100 miliar dia masuk di BBCA asingnya. Kayak film, ini nanti kita bahas saja Bapak Ibu singkat. Jadi Telegram bot ini terkirim melalui secara sekuensial ya Bapak Ibu. Jadi memang ini keluar jam 10, tapi kan nggak tahu sampai akhir apakah memang masuk supply atau enggak. Dan saya sendiri, karena dia adalah machine learning, tidak percaya 100%. Jadi saya harus analisa setelah market tutup. Kenapa setelah market tutup? Karena setelah market tutup itu data tidak berubah lagi, sudah pas, sudah valid kita analisanya. Setelah market tutup. Kalau kita marketnya belum tutup, mungkin dia bisa berubah-berubah ya Bapak Ibu, karena saya tradingnya kebetulan pakai time frame daily. Oke, nah Telegram channelnya, Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya, linknya ada di deskripsi video, lalu Telegram channelnya juga ada di deskripsi video, silakan join. Ada voting ya, ada weekly stock analysis, silakan Bapak Ibu nanti voting. Website dan sosial media, silakan di follow, insya Allah nanti akan saya follow back. Nah, saya bacakan dulu disclaimer-nya. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi ya. Saya Bapak Ibu, saya sharing pengalaman saya 19 tahun di pasar saham Indonesia. Please mohon tidak boleh request analisa saham apapun dengan cara apapun. Ini kalau saya tidak ucapkan detail, nggak kasih peringatan, ada aja Pak, tolong bahas ya. NRG saya sudah terlanjur beli dari Alert Robot. Ya kalau beli, ya udah tinggal dimonitor saja. Jangan peduli dengan analisa, kan udah terlanjur beli gitu. Maksudnya sahamnya sudah dibeli, mau analisa orang apapun, mau nanti berubah seperti apapun, udah fokus aja. Kan udah, kecuali belum beli, ya kebun beli bisa analisa, gonta-ganti analisa, baru nanti finalnya jadi beli atau tidak. Kalau sudah beli ya sudah, nggak usah dianalisa lagi lebih detail. Tinggal nanti kalau perlu dinaikkan stop loss atau apa, atau diupdate itu perlu. Oke, dan itu bisa lakukan sendiri sebenarnya. Apalagi sudah bisa akses tergambutnya. Jadi gitu. Oke. Ya, Bapak Ibu nanti saya akan sharing bagaimana cara untuk menganalisa robotnya. Itu yang penting ya. Itu yang penting. Kenapa? Caranya ini yang penting. Ilmunya yang penting. Step by stepnya Bapak Ibu lakukan latihan. Lakukan sendiri, praktek. Oh begini loh caranya. Nanti bisa insya Allah pelan-pelan bisa kebaca cara membaca market. Karena sistem market itu sebenarnya dia perulangan aja, history repeated itself. Dia apa yang terjadi di saham lain mungkinan serupa tapi tak sama terjadi di saham yang. Tinggal kita banyak-banyak berlatih saja untuk membaca, maka akan terbaca lah itu. Ya, jadi saya juga karena banyak berlatih aja membaca, melakukan analisa saham tiap hari, maka bisa terbaca. Oke, jadi Bapak Ibu sambil saya jelaskan, Bapak Ibu ikutin dan dengarkan, lalu lakukan juga. Itu yang caranya paling benar. Kalau enggak, nanti seperti ya saya selalu bilang orang belajar berenang dari YouTube ya. Jadi kalau teori berenangnya sudah jelas, tapi nggak pernah terjun kolam berenangnya, nggak pernah melakukan gerakannya, ya nggak bisa juga. Oke, Bapak Ibu, namun begitu jangan percaya analisa saya 100%. Ini penting. Jadi analisa itu dilakukan sebelum membeli sahamnya. Kalau sudah membeli, nanti Bapak Ibu tinggal update untuk trading plan. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Jadi disclaimer on, tie your trade at your own risk. Resiko ditanggung masing-masing Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu sudah beli, tinggal Bapak Ibu disiplin dengan trading plan saja. Tinggal lihat price, lihat volume, lihat pergerakannya, lalu lihat apakah trading plan saya perlu di-update. Jadi sebenarnya nggak terlalu penting lagi, misalnya analisanya seperti apa, itu nggak perlu kalau sudah beli. Orang kenapa masih perlu update? Karena dia beli, misalnya mau beli 100 lot, baru terbeli 10 lot gitu. Nah, itu memang perlu lakukan analisa lagi, perlu menonton analisa lagi, itu perlu. Kalau sudah beli ya full, ya nggak perlu lagi, tinggal stop loss saja gitu. Tapi itu syaratnya wajib punya trading plan dan money management. Kalau Bapak Ibu tidak punya trading plan, tidak punya money management, ya bingung memang. Kalau saham berubah, analisa berubah, ya bingung. Jadi sekali lagi pesan saya trading ini, mumpung waktunya panjang,
sahamnya sedikit, ini saya selalu ingatkan, jangan pernah trading tanpa trading plan dan money management. Kalau sudah punya trading plan, sudah beli sahamnya, misalnya mau beli 50 lot saham, sudah habis 50 lot, udah tinggal trading plan-nya diatur. Ya kan sudah tidak perlu lagi request analisa saham. Nggak perlu, tinggal diupdate tiap malam kan sudah terbeli ya gitu. Dan wajib punya money management ya, itu syarat mutlak. Kalau Bapak Ibu tidak punya dua ini, saya sarankan stop. Jangan trading ya, itu resikonya tertinggi. Nah, ini dia untuk weekly stock analysis untuk tanggal 10 sampai 12 Juni. Kemudian hari Senin kita libur dan dalam 3 hari ini saya lihat cukup juga. Mulai BRMS, Dewa. Nah, ini NRG Bapak Ibu, tadi ada yang minta request tolong Pak analisa. Ya, saya tidak mau. Karena tidak ada jasa, saya tidak menyediakan jasa analisa saham ya. Jadi kalau aku akan analisa sendiri, ini ada Medco, ada Energi, ada. Saya juga heran kok saham minyak naik kok mereka nggak ada alert ya gitu. Yang ada malah film. SMGR nih, silakan Bapak Ibu pilih nanti 5 saham terbanyak vote-nya akan kita analisa dengan update data tanggal 13. Ini kan antara 10 sampai 12 dan 13 kita update ya. Silakan Bapak Ibu dipilih ya, nanti yang mana yang Bapak Ibu pingin ya. Nanti 5 terbanyak akan kita bahas detail. Oke, besok insya Allah jam 8 pagi kita mulai workshop volume price analysis dan wake up method. Ini level advance. Pesertanya sudah belajar trading as a business, sudah tahu cara membuat trading plan, sudah tahu cara menggunakan money management teorinya. Sekarang kita akan masuk ke level advance-nya, kita akan belajar volume price analysis. Jadi saya kebetulan tradingnya berdasarkan bermazhab ya Wyckoff-ian ya volume price analysis. Lihat price, lihat volume sudah selesai. Jadi kita akan besok belajar bagaimana cara menganalisa saham trading di pasar saham Indonesia secara logik ya. Jadi nggak perlu rumit-rumit lah, nggak rumit. Tapi memang harus dipelajari, ada teorinya, ada frameworknya, ada step by stepnya, semuanya secara teknis, praktis, tactical gitu ya, kita bisa belajar. Lumayan ramai besok Bapak Ibu, ada 9 orang ya. Jadi ramai ini jangan berpikir 100 orang, enggak, saya memang batasi sedikit-sedikit saja. Biasanya 6, sekarang ada 9, cukup ramai. Oke, sampai bertemu besok. Jangan lupa ya, saya sudah kasih reminder tadi pagi. Mari kita pindah ke Telegram botnya. Baik, Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya seperti ini, ada di deskripsi video. Saya menggunakan Telegram desktop ya di PC supaya tampilannya lebih luas lah. Bisa juga akses pakai handphone, ya handset atau web juga bisa. Oke, bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram bot ini, jangan lupa untuk ketik help, melihat perintah apa saja yang tersedia. Ya ini silakan dicoba saja perintah-perintahnya, dan untuk cara menggunakan perintahnya, Bapak Ibu bisa ketik tutorial. Nah, di sini juga ada tutorial. Kalau ada yang bertanya, Pak, Bapak selalu ngomong trading plan. Nah, ini ada tutorialnya ya, ada situ. Pak, saya pengen belajar volume price analysis tapi belum ada waktu, belum ada rezekinya, masih nabung. Ini ada tutorialnya 5% sampai 10% ada di sini. Ini juga yang diajarkan di kelas. Oke, ini tentang chart ada juga di sini. Silakan ditonton dan dipelajari semuanya, itu ilmunya bermanfaat. Oke, sekarang mari kita mulai aftermarket close analysis. Langkah pertama ya. Jadi sambil saya ketik, Bapak Ibu ikutin karena menurut saya, pengalaman saya, hanya begitu caranya. Yang terbaik adalah practice make perfect, sambil latihan belajar ya terus. Diikuti petunjuknya, tutorialnya dibaca, ditonton ya Bapak Ibu. Sekarang kita ketik, langkah pertama adalah ketik alert. Nah, ini gunanya untuk mengecek alert kita. Jadi ada film ya hari ini, kemarin ada Indika, Raja, ini nanti kita sebagian besar masuk ke dalam weekly stock analysis. Setelah itu kita cek dengan Rekom. Rekom ini adalah end of day. Ya, yang kita cari adalah saham-saham yang keluar di alert atau di Rekom Confluent dia ya. Konsep Confluent sudah saya ajarkan di kelas praktis ini trading as business. Oke, di sini ada Elsa, ada film ya. Film keluar di sini. Elsa, Metsi, saya Energi nggak ada di sini. Ini mungkin ada hubungannya dengan harga minyak tadi, sentimen harga minyak. Film ini nggak tahu saya apa sentimennya. Apakah mereka launching film baru atau apa ya? Karena ini berapa kali keluar nih. Tapi saya masih belum search untuk beli ya. Nggak tahu ya kenapa ya. Oke, Bevin, KLBF, Sell. Nah, sini untuk price action, Akra, Shooting Star, BPT, Bullish Engulfing lagi.
Cepin, beris, ESA. ESA ini bagus ya Bapak Ibu, yang ada tulisan potensial reversal ini bagus. Mika juga potensial reversal bisa dianalisa. Sia juga ya, itu bisa dianalisa. Elsa, ESA, ini walaupun tidak ada alert, kalau dia keluar di sini dianalisa, mungkin dia bisa bergerak. Kita kan tidak harus nunggu alert robot gitu. Saya juga dulu tahun-tahun 2010, 2008 ya, berapa tahun yang lalu itu tidak menggunakan alert robot, saya gunakan screening begini saja. PWS, ada Mercell, ini hati-hati dengan apa namanya dividend trap ya, Bapak Ibu, dia turun, tampaknya sinyalnya sell. Elsa buy, ESA buy, film ada di sini. Nanti kita bahas ESA, film ya, film ada nih. Nanti mungkin layak kita bahas film. Setelah itu kita cek dengan SCR Vibum. Ini saham-saham favorit saya nih. Untuk screening favorit saya adalah cari saham-saham yang volumenya meledak. Ada ESA. Nah, ESA ini keluar di mana-mana nih, menarik ya. ESA nanti kalau ada waktu kita buat analisa singkatnya. Harta juga. Harta walaupun dia bukan produsen emas, tapi dia naik terus nih. Siring. Kemarin saya mau Harta atau Antam waktu itu tahun lalu. Saya beli harganya saya beli Antam ya. Harta itu waktu itu harga 400 masih. Sekarang kita masuk dengan SCR Extreme. Kita cari saham-saham yang sudah ekstrim. Nah, ini dia. Kalau untuk Extreme Fear bisa untuk buy on weakness ya. Ini Unilever Extreme Fear lagi nih. Archie sudah grid. Mungkin dia main di weekly, BRMS grid, ini banyak yang sudah grid, cocok untuk sell on strength ya. Tapi cek dulu weekly-nya, apakah weekly-nya juga grid, kalau extreme grid juga weekly-nya berarti mainnya di weekly itu. Oke, sekarang kita cek dengan SCR. Oh, weekly-nya aktif ya, kita lihat. SCR W Extreme. Karena weekly-nya hari ini ada data weekly, kita cek weekly-nya. Ya, ini Toba sudah weekly, bermain di weekly artinya ya. Antam, grid berarti dia bermain di weekly juga. Archie naik terus. Daily-nya tampak naik karena dia mainnya di weekly. Jadi butuh berapa candle weekly ya untuk turun. Naik terus nih Bapak Ibu ya. Karena memang apalagi ditambah dengan perang begini di Timur Tengah, harga minyak naik, orang cari safe haven pasti ke emas. Kemana lagi? Oke. Lalu kita lihat SCR Panic. Ini kita cari saham-saham habis Panic terberilah hope. Ada film nggak? Panic nggak film? FFF tidak ya. JKFG tidak. Oke, ini bisa dicarilah saham-saham sendiri mana yang Panic terberilah hope. Lalu kita cek dengan SCR Hope. Ini saham-saham yang rotasi bintang Hope. Ya, NCKL, TBA, Telkom, Hope. Lalu kita cek dengan SCR Top FF. Foreign flow. Tadi sudah singgung sedikit. Foreign flow-nya paling besar masuk BMRI dan Antam. Itu asingnya paling banyak jualan di BBRI paling besar dan PGO. Nah, kita lihat hajar kanan hajar kirinya. Kita harus combine antara asing dengan hajar kanan hajar kiri, top kaki. BBCA yang paling banyak di hajar kiri ya. BBRI juga. Bank Mandiri ini kayaknya perbankan yang ditekan. Lalu hajar kanan Antam, Metsi, ya, Antam mungkin ya sama sentimennya, ada perang, harga emas naik diasumsikan. Lalu harga minyaknya juga naik itu jadi, tapi tidak signifikan ya, tidak naik, tidak besar juga. Lalu kita cek dengan artinya gini, kalau dia tidak signifikan mungkin orang wait and see gitu. Oke, sekarang kita cek dengan SCR Payback. Ini saham-saham yang pullback. Vico ini saham yang nggak jelas ya. Vico. Saya nggak tahu nih Vico. Vico itu kalau dulu Virginia Oil and Company ya, kalau di kawan-kawan yang cari kerja zaman-zaman susah cari lowongan, kerja di mana Vico? Yaitu Virginia Oil and Company. Ini Vico di sini mungkin coconut oil kali ya. Nggak tahu juga saya ini. Oke, kita mulai dengan pembahasan komposit. VPA Speedo dulu. Nah, ikutin aja step by stepnya. Speedo Composite. Daily-nya. Daily Composite berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita lihat weekly-nya, Speedo Composite. Nah, karena sudah hari Jumat, weekly-nya harusnya valid. Walaupun hari Senin libur ya. Ini kurang sebenarnya. Tapi nggak apa-apa lah, nggak ada lagi datanya.
Weekly-nya berada di zona grid. Untuk weekly berarti tetap grid juga. Artinya di weekly demand-nya lebih besar pada supply juga. Ya, walaupun tidak fair dia karena minggu ini 4 hari cuman. Kita cek dengan star C0. Ya. Star C0 trans menguat relatif terhadap pelemahan komposit, infra melemah komposit. Jadi harus pakai kalimat relatif ya. Secara relatif energi menguat terhadap komposit yang melemah. Properti terpantau menguat ke kanan terhadap komposit melemah, cyclical juga. Yang terpantau melemah apa? Ya nggak ada ya Bapak Ibu. Ini nanti silakan cek sendiri nih. Oke, kita lihat dengan VPA monthly weekly aja. Weekly composite. Lihat weekly composite-nya. Ini yang saya sampaikan tadi, sebenarnya datanya tidak kurang valid. Ya, kurang valid karena minggu ini kita cuman 4 kali trading, 4 hari. Tetapi itu pun juga sudah di atas rata-rata, volumenya sudah high ya. Nah, begini kalau kita lihat pola-pola begini seperti semacam double top ya. Double top pertanda terjadi pertarungan antara supply and demand. Dia turun ke bawah, demand-nya masuk, dia naik ke atas, supply-nya masuk, nah gitu. Itu ciri-ciri sedang terjadi balance ya, balance pertempuran antara supply and demand. Kita nggak tahu kalau demand-nya menang dia naik ke atas, kalau supply menang dia turun ke bawah. Untuk sementara ini volumenya kita lihat minggu ini volumenya adalah climax fall up, artinya demand-nya yang masuk juga lumayan ada masuk. Minggu ini warna hijau ya, ini demand-nya masuk nih. Cuman kalau kita lihat apakah terjadi akumulasi atau distribusi, tidak kelihatan. Tidak kelihatan nih ya. Trennya nggak kelihatan, artinya sedang terjadi pertarungan. Secara speedometer dia dari beberapa candle berikutnya memang lagi demand-nya lagi besar ya, karena dia naik ke atas gitu. Pullback sekarang lagi transisi. Kita lihat VBP weekly composite akan terpantau bagaimana supply and demand zone-nya. Dia berada di supply and demand zone. Ini dia. Dia berada di zona supply and demand zone ya. Ini namanya SND. Jadi situ ada supply, situ ada demand. Kalau dia jebol ke atas, berarti demand-nya kuat nih. Sekarang dia mau naik, ditekan oleh supply. Mau turun, ditekan oleh demand gitu. Dan nanti kita lihat time frame kecil. Kalau begini, lihat time frame besar ya nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya kan? Oke, kita lihat time frame kecil, VPA composite. Kita tidak trading composite, tapi psikologi market itu ada di composite. Nah, dia menjadi double top ya, Bapak Ibu. Kalau kita buka, baru kelihatan nih. Ini crawling ya. Ini yang perlu kita catat dulu bahwa di sini ada gap. Kalau ada gap biasanya akan tutup. Cuman masalahnya saya tidak tahu tutupnya kapan. Apakah besok, hari Senin, minggu depan, bulan depan, tahun depan saya nggak tahu. Ini ada gap. Dalam selama perjalanan saya, gap ini selalu tutup. Cuman tutupnya nggak tahu ya. Ini crawling. Ini ciri-ciri mau jatuh nih. Nah, dia masuk ke bawah, ada rejection, naik lagi ke atas, demand-nya masuk kan, tapi dia turun ke bawah dengan candle-candle kecil gitu ya. Jadi memang menunggu sesuatu, dan ini volumenya juga sempat meningkat juga ya. Kalau hari ini dia lebih besar spiritnya, tapi dia turun. Volumenya di bawah rata-rata kalau hari ini, candle-nya juga di bawah rata-rata. Ini spiritnya di bawah rata-rata. Ini artinya apa nih namanya, anomali. Kalau lihat ini candle-candle sebelumnya anomali. Oke, jadi kalau ini dia nanti, ini kita tarik bawah. Ini belum bisa disimpulkan apa-apa. Ini adalah low, ini adalah high, ini high low. Ya belum tahu, dengan saja turun kan, belum selesai. Kalau high low sudah terbentuk, dan naik ke atas, baru higher high baru bisa valid. Ini namanya warning. Kita belajar di kelas trading as a business, ini kita sebut dengan namanya warning ya. Ya, dia belum berhasil membentuk high ya. Jadi, nah, apa yang kita tunggu? Stop loss-nya dinaikkan, dirapatin, lalu kita tunggulah konfirmasi break atas atau break bawah. Kalau dia break bawah berarti terjadi double top ya. Tapi kalau ternyata naik ke atas, ini adalah pullback-nya, dan nanti dia akan coba ditutup. Jadi lebih amannya saya sampaikan potensial double top ya, karena belum valid.
potensial double top. Kalau dia valid, dia harus bentuk new low. Jadi harus ada new low di bawah sini dan dia mudah-mudahan nanti nutup gap sini. Oke, saya nggak tahu mungkin Donald Trump menepati janji tarif dagang ditunda 90 hari sejak yang kemarin itu. Nah, pas 90 harinya dia mulai lagi beraksi, IHSG turun, kita tampunglah di bawah ini ya. Apalagi yang sudah profit taking. Tapi kalau dia naik ke atas, let profit run. Selama ini saya let profit run, rapatkan stop loss. Sentimennya dalam negeri kan nggak ada ya. Apa sentimen dalam negeri? Timnas kan nggak juga. Apalagi Giant Seawall, menurut saya juga nggak juga ya. Nggak tahu lah apa ya Bapak Ibu. Yang pasti sentimen perang Iran Israel ini akan terdampak ke harga minyak. Oke, kita lihat dengan foreign flow PIF composite. Nah, ini hari ini untuk di composite asingnya net buy sebesar 319 miliar. Dalam 5 hari tercatat 1 triliun, dalam 20 hari net buy-nya 4,1 miliar, dan 60 hari, nah ini tercatat net sell 12 triliun, dan sehari ada net sell 32,4 triliun. Jadi itu ya Bapak Ibu, sempat dia divergen, asingnya keluar belum masuk, tapi sahamnya sudah terlanjur naik tinggi. Oke, sekarang kita lihat saham yang alertnya adalah film. Kita cek alert film. Nah, ini alert film ya. Ini hampir tiap bulan dari Maret dia keluar. Bulan 4 ada keluar, bulan 5 ada keluar, bulan 6 dia ada keluar gitu ya Bapak Ibu. Keluarnya enggak juga agresif gitu ya. Jadi saya tidak terlalu menguasai juga. Tapi ada, saya berapa kali analisa keluar ini saham filmnya. Dan ketemu juga di Recon, di Ledekan Volume. Jadi bukan yang tiba-tiba tidak ada gitu ya. Dia ada, cuma saya nggak masuk ya. Oke, belum familiar lah dengan industri perfilman Indonesia ya. Oke, sekarang kita cek alert, kita cek dengan Speedo Film. Ya, ini Bapak Ibu ikutin saja step by stepnya, siapa tahu menarik. Grid, demand-nya lebih besar daripada supply. Karena ini hari weekend, kita cek Speedo Film. Untuk saham filmnya netral ya. Untuk weekly-nya dia netral, artinya di weekly demand-nya sama kuat dengan supply. Kita cari dengan Star Film, bagaimana untuk rotasi saham film. Untuk daily-nya dia kembali masuk, dia sempat fear, lalu kembali masuk ya. Ini perbatasan dia terjadi penguatan sebenarnya beberapa hari yang lalu. Cuman kalau hari ini terjadi akselerasi, jarak anda bintangnya makin jauh, makin panjang dibanding kemarin. Ini terjadi penguatan. Sektor siklikalnya juga menguat nih. Lalu kita cek dengan Star Film. Ini kalau kita lihat weekly-nya. Kok nggak ada ya? Harusnya ada. Nanti saya update dah, saya tambah ini ya. Saya tambah, harus ditambah nih. Kok nggak ada ya? Sebentar. Baiklah, karena saya curiga harusnya ini ada. Star Film harusnya ada. Karena alertnya kan sudah lama, masuk Kompas 100 juga sudah lama. Ya ada deh ya. Jadi belum masuk aja list weekly star rotation-nya belum update. Oke, kalau kita lihat weekly, dia bergerak menguat ke kanan. Nggak kemana-mana artinya ya, Bapak Ibu. Bola-balik begitu saja relatif terhadap pergerakan komposit weekly. Kita cek dengan VPA monthly film. Wah, ini siklus wake off-nya dikhawatirkan sudah selesai pula, Pak, Bapak dan Ibu. Jadi kalau wake off-nya itu, ini adalah akumulasi, ini marking up ya. Tampaknya soal wake off ya, tapi sebenarnya dia wake off besar. Mungkin wake off besarnya sudah selesai mungkin ya Bapak Ibu. Ini stepping stone namanya ya, ini stepping stone. Kalau dia berbentuk lagi dia masih stepping stone. Oke. Tapi ya volumenya nggak kelihatan juga. Mandinya nanti lihat di weekly dulu. Dia ini lagi markdown ini Bapak Ibu. Kita lihat VPA weekly film. Besok kita akan belajar yang beginian nih. Oh iya ya Bapak Ibu nih.
Ini adalah the best time for selling. Ini adalah second chance to sell ya. Ini yang namanya hyperdomic nih kalau begini. Dah turun ke bawah. Ini jadi main aman saja. Jadi Bapak Ibu kalaupun ada alert ini saya tidak tahu. Pantasan saya tidak masuk ke ini karena patternnya sudah masuk ke fase di 2004 ini udah sampai 2005 dia sudah masuk ke fase marking down. Volumenya juga tidak signifikan ya. Beda dengan di sini pas dia mau naik. Ketahuan nih. Jadi ini kalau dia tidak ada support naik ke atas, dia akan jatuh lagi ke bawah, maka berfungsi nih berbaik nih ya, berfungsi baik nih. Berjalan baik konsepnya. Ini adalah high, ini adalah low, low terhadap high, ini adalah lower low, low terhadap high, ini adalah lower low, ini low terhadap high, ini adalah lower low, ini low terhadap high. Kalau dia turun ke bawah maka lower low, maka dia markdown. Selesai sudah itu. Kita lihat dengan VBP weekly film. Oh, dia jebol ini biasanya pattern-pattern begini akan turun ya, Bapak Ibu. Akan turun karena di ini kalau untuk naik dia harus melewati supply ya. Jadi dia jebol untuk second untuk jual turun lagi, pullback namanya ya. Karena ada supply di situ. Jadi main cepat saja nih. Main cepat itu ngandalin 3000 exit itu. Kita lihat. Saya nggak tahu nih kenapa dia ada alert. VPA film mainnya main cepat saja. Susah kita berharap dia naiknya tinggi. Oh. Okay. Kalau cuma lihat daily ya bisa target sampai sini 4000. Kalau cuma lihat daily, tapi kalau lihat weekly tadi agak rentan. Ini adalah pullback. Nanggung ya. Ini low high main daily. Ada 3000 ini kita jual setengah lah. Nggak berani juga saya ini. Stop loss. Sekarang dinaikkan ke sini saja nih. Karena low high low high. Jadi sudah break maka stop loss bisa dinaikkan ke sini. Bahkan ke sini malah kalau yang agresif ya. Karena dia break. Lihat FVOL. VPA FVOL film. Jadi pakai FVOL lihat dia powerbox nggak. Jadi karena dia break garis ini, maka stop lossnya di bawah sini ya. Agresif, konservatif di sini. Sekarang kita lihat dengan DOM, wave dulu, wave film. Jadi di antara struktur besar kita main struktur kecil aja, nggak tinggi-tinggi. Kita lihat belum. Ini juga yang membuat meragukan ya, Bapak Ibu lihat. Ini seolah-olah dia terjadi perubahan tren ya. Ya, di sini terjadi perubahan low high low high. Tapi dia turun dalam ininya lebih tinggi. Lalu ini belum berhasil, hijaunya harus lebih besar ya gitu. Nah, jadi ini dia harus break high baru. Jadi nanggung nih, belum ya. Kalau kita lihat hajar kanan terus. Kan agak curiga ya, Bapak. Lihat ini hajar kanan terus, tapi sahamnya turun. Hajar kanan turun, ini turun ya, hajar kanan terus. Ini ada yang supirin kalau pola-pola begini. Makanya saya bilang nggak berani masuk ini ya. Ini sahamnya hajar kanan loh. Tapi sahamnya turun. Nah, hajar kanan. Faktanya hajar kanan. Ini wajib dicurigai disetir oleh sekelompok orang. Oke. Untuk amannya kita perlu analisa untuk tidak terjebak. Ini salah satunya mengkhawatirkan karena hajar kanannya bentuk seperti itu. Kita lihat dengan DOM film. Biasanya asingnya tidak dominan nih. Asingnya tidak mau masuk. Biasanya ini di banda. Asingnya besar. Nah, ini saya salah. Asingnya besar 58,5. Ini apakah asingnya juga yang ngebandari? Saya nggak tahu nih. Kita lihat dengan foreign flow. PIF film. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk film. Aduh. Apa yang mau dianalisa bentuk seperti ini ya? Dia hajar kanan terus. Tapi asingnya seolah-olah membuat supaya transaksinya likuiditasnya tampak tinggi nih. Hari ini masuk, besok keluar, hari ini masuk, besok keluar. Mungkin bandarnya asing ini. Atau orang Indonesia tapi pakai kaki tangan asing, nggak tahu ya. Ini saya nggak paham gini. Polanya begini ya, rapi sekali. Rapi sekali. Too good to be true lah pergerakan kawan nasional gini.
Ya, begini nih. Makanya kita perlu juga, Pak, saya nggak ada film, ngapain analisa? Supaya kita dapat ilmunya nih. Lakukan analisa, cari-cari saham seperti ini. eh nggak berani saya maksudnya. Dari wake off-nya juga nggak bisa menjelaskan ya. Agak susah juga ini. Masuk keluar kayak duitnya cuma segitu tapi diputar-putar aja. Ini yang untung besar fee broker nih. Hari ini besok masuk, besok keluar. Sahamnya nggak gerak kemana-mana ya gitu. Uang itu aja diputar-putar, habis-habis di broker fee atau yang kejebak. Oke, kita lihat tren film. Jadi saya biasanya menjauhi saham-saham yang pola begini nih. Ketahuan ini supirnya agak ugal-ugalan. Q3 ini juga update ya Bapak Ibu. Lihat trennya adalah terkesan downtrend, tapi kalau di sini sideways dia belum membentuk new higher high. Jadi uh, low high, low high, low low. Ini kalau dia turun lagi ke bawah maka valid lah. Trennya masih downtrend ya. Ini merah ya Bapak Ibu. Walaupun ada golden cross hari ini. Ngeri ya Bapak Ibu. Ada gitu saham yang gitu. Itu dicurigai. Saya nggak punya bukti. Tapi polanya biasanya price dan volume tidak bohong. Volumenya seperti itu, keluar masuk, mungkin jumlahnya segitu-segitu aja, diputar-putar aja tuh. Jadi tampaknya transaksi tinggi, maka masuk Kompas 100. Kita lihat sekarang dengan PWS film. Saya menganalisa belum tentu harus beli ya Bapak Ibu. Tapi dari analisa itulah saya bisa memperkuat analisa saya supaya tidak terjebak dan punya pengalaman. Oke, buy-nya banyak, sinyalnya buy-nya 4. Artinya sebenarnya sinyal buy ini. Ya, untuk buy low, high, high, low. Kalau dia break atas higher high. Nah, ini tinggal tunggu ada flower warna biru ini sekali lagi, dia kuat lah. Main cepat saja lah ini. Nggak usah berharap investasi, karena juga dalam mandinya dia marking down. Terjadi akumulasi dan kuat juga. Cuman, sekali lagi, di hati saya ada yang mencurigakan. Nggak serak. Oke, baik. Itu dia Bapak Ibu untuk aftermarket close hari ini. Jangan lupa votingnya. Bapak Ibu silakan isi votingnya. Bapak Ibu bisa ke Telegram channelnya. Ya, cari di sini. Ini ada votingnya sekarang udah 80. Silakan di vote Bapak Ibu. Nanti yang terbanyak akan kita bahas mungkin hari Minggu. Besok Sabtu workshop kan nggak mungkin. Oke. Jangan lupa subscribe ke channel YouTube ini. Share dan like. Semoga ilmunya tersebar, bermanfaat juga kepada yang lain. Itu saja. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.